Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menemani Anda. Bersama saya Priska Priscilla, inilah Ruang Kepresidenan untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Raja Sisingamaraja 12, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir dan longsor di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Raja Sisingamaraja 12, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Pantauan di lapangan, Presiden Prabowo tiba di Silangit sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan pesawat kepresidenan Garuda 1. Presiden Prabowo langsung menaiki helikopter Caracol TNI Angkatan Udara meninjau lokasi terdampak bencana yang terjadi pada Rabu lalu. Dalam kunjungan Presiden Prabowo ini, turut mendampingi sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Selain itu, Kepala Negara juga akan meninjau lokasi dapur umum dan posko pengungsian. Presiden Prabowo juga meninjau posko SAR gabungan dan proses penyerahan bantuan bagi korban yang terdampak banjir dan juga longsor. Dari Silangit, Sumatera Utara, Tio Malau, Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto juga meninjau secara langsung kondisi terkini pasca bencana di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada Senin pagi. Presiden Prabowo menyampaikan kabar baik bahwa situasi cuaca di wilayah tersebut mulai menunjukkan perbaikan signifikan. Presiden RI Prabowo Subianto meninjau langsung kondisi terkini pasca bencana di Tapanuli Tengah, Sumut pada Senin pagi dan menyampaikan kabar baik bahwa situasi cuaca di wilayah tersebut mulai menunjukkan perbaikan signifikan. Meski cuaca sudah membaik, Prabowo menekankan bahwa perubahan iklim yang semakin ekstrim menjadi tantangan jangka panjang yang harus diantisipasi oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan apresiasi atas kerja cepat seluruh instansi yang terlibat dalam penanganan dampak bencana beberapa hari terakhir. Kita bersyukur cuaca membaik, ya. Ramalannya juga yang terburuk sudah lewat, mudah-mudahan. Ya, ini kondisi sekarang perubahan iklim kita hadapi dengan baik. Pemerintahan harus benar-benar berfungsi menjaga lingkungan, mengantisipasi kondisi di masa depan mungkin yang di daerah-daerah juga semuanya harus siap menghadapi kondisi yang perubahan iklim yang berpengaruh. Saya tadi sampaikan penghargaan, terima kasih kepada semua instansi yang bekerja keras, BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, reaksinya cukup cepat, TNI sangat cepat, Polri juga cepat. Mereka masih dalam kondisi shock. Ya, saya kira pemerintah sudah berbuat yang terbaik. Ia menjelaskan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan situasi cuaca dan bencana secara real time. Penanganan darurat tetap berjalan sambil memastikan distribusi bantuan bisa menjangkau wilayah yang juga sebelumnya terisolasi. Menurutnya, koordinasi lintas lembaga menjadi faktor kunci agar respon di lapangan dapat berjalan optimal. Prabowo menambahkan bahwa masyarakat di lokasi terdampak masih berada dalam kondisi terpukul, namun pemerintah memastikan seluruh kebutuhan mendesak akan dipenuhi. Dari Tapanuli Tengah, Tio Malau, Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekuatan bangsa Indonesia terletak pada solidaritas dan kekompakan seluruh elemen negara dalam menghadapi bencana. Hal tersebut disampaikan saat meninjau langsung wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekuatan bangsa Indonesia terletak pada solidaritas dan kekompakan seluruh elemen negara dalam menghadapi bencana. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan apresiasi tinggi atas respon cepat seluruh instansi pemerintah dan relawan, sekaligus memberikan pesan optimisme kepada masyarakat. Presiden mengakui tantangan yang dihadapi tim penanganan di lapangan. Prabowo tiba di Sumatera Utara setelah bertolak dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma pada Senin pagi. Setibanya di Bandara Raja Sisingamaraja 12, Prabowo langsung bergerak menuju titik-titik yang mengalami kerusakan parah, termasuk wilayah yang aksesnya terputus akibat banjir dan longsor. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan standar penanganan bencana berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi. Bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat telah menimbulkan kerusakan luas
memutus akses jalan nasional, merobohkan jembatan, serta memaksa ribuan warga mengungsi. Pemerintah melalui BNPB, TNI, Polri, Kementerian PUPR, serta pemerintah daerah terus mengerahkan armada darat, logistik, dan alutsista udara setiap harinya untuk menjangkau wilayah yang terisolasi. Dari Tapanuli Tengah, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Usai meninjau langsung kondisi bencana di Tapanuli Tengah, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kerja ke Medan dan Aceh. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bantuan dan pemulihan di wilayah terdampak berjalan dengan cepat. Setelah meninjau langsung dampak bencana di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kerja ke Medan dan Aceh dalam memastikan respon pemerintah berjalan cepat dan tepat. Rombongan lepas landas pukul 9.45 waktu Indonesia Barat dari Bandara Raja Sisingamaraja 12 menuju Bandara Kuala Namu, Medan. Dari sana, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan helikopter Super Puma ke Bandar Udara Alas Lueser, Kota Chanei, Kabupaten Aceh Tenggara. Dari Tapten, Presiden menekankan percepatan distribusi kebutuhan mendesak termasuk bahan bakar minyak bagi daerah terisolasi dan pemulihan listrik. Pada kesempatan yang sama, Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh instansi yang bergerak cepat menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana. Saya ke Medan dan ke Aceh. Saya baru dari Tapanuli. Sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. Saya tadi sampaikan penghargaan, terima kasih kepada semua instansi yang bekerja keras, BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, reaksinya cukup cepat, TNI sangat cepat, Polri juga cepat. Kita kerahkan juga sudah cukup banyak helikopter, Hercules, pesawat-pesawat kita kerahkan semua. Insya Allah kita dengan kerjasama yang erat, teamwork yang baik, kita bisa segera menghadapi musibah ini, segera memberi solusi-solusi kepada kesulitan rakyat sekarang ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, banjir di Aceh Tenggara membuat lahan jagung warga terendam dan gagal panen. Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah akan memperhatikan kondisi warga dan memberikan bantuan yang terbaik. Banjir dan longsor yang melanda Kota Chanei, Aceh Tenggara membuat banyak lahan jagung warga rusak parah. Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung warga terdampak untuk menyerap aspirasi, sekaligus memastikan pemerintah akan memberikan bantuan terbaik bagi pemulihan lahan. Pada kesempatan yang sama, seorang warga mengeluhkan jagungnya yang habis terendam banjir hingga gagal panen, bencana yang hampir terjadi tiap tahun. Ia juga mengusulkan pembangunan bendungan di sekitar lahan untuk mencegah kerusakan serupa di masa mendatang. Kami ini 100 meter dari kampung kami, mohon dibendung Pak. Di samping ini kali alas besar Pak, jagung kami semua udah habis Pak, kami nggak tahu ke depan tahu untuk apa nih Pak. Mohon tinjau Bapak sebentar Pak. Kami sudah hancur Pak, pertanian jagung kami nggak berhasil Pak, kami setiap tahun banjir Pak, mohon dibendung Pak. Itu saja Pak, dan terima kasih kepada Pak Bupati yang sudah turunkan alat berat kepada kami setiap banjir Pak. Terima kasih Pak Bupati. Itu saja Pak, mohon kami masyarakat Babel Baru ini Pak, sama-sama kita tinjau kali alas 100 meter dari sini Pak. Itu saja permohonan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Bupati Kota Chanei Muhammad Salim Fakri yang mendampingi kunjungan tersebut menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian PUPR akan meninjau dan memperbaiki infrastruktur di area terdampak. Upaya ini diharapkan membantu warga memulihkan lahan dan kembali menanam jagung. Bapak Presiden ke Sumbar, nanti ada tim. Yakin nggak sama Bupati? Masa Presiden sudah hadir di sini? Selama ada Indonesia, pernah ada Presiden datang ke Kota Chanei? Tepuk tangan untuk Bapak Presiden. Maka lebih dan kurang kami mohon maaf, nanti izin Pak Presiden ada tim yang nanti. Ya, Menteri PU masih di sini.
Saya kira yakin sama Bapak Presiden. Hidup Pak Prabowo. Kita perhatikan, kita bantu, tapi percayalah kita akan berbuat yang terbaik untuk rakyat. Ya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Nah, hanya itu saja, namun Presiden Prabowo juga mengunjungi warga Kutacane, Aceh Tenggara yang terdampak banjir bandang. Kepala negara menegaskan pemerintah akan mempercepat perbaikan infrastruktur, terutama untuk perbaikan jembatan di Aceh. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi langsung warga Kutacane, Aceh Tenggara yang terdampak banjir bandang pada Senin 1 Desember 2025. Kepala negara menyapa masyarakat, menyampaikan rasa prihatin, bela sungkawa, dan doa agar bencana segera berlalu. Kehadiran Presiden disambut sorak-sorai warga yang terdampak musibah. Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan pemerintah akan mempercepat perbaikan akses jalan dan pembangunan kembali jembatan yang rusak akibat longsor. Anggaran perbaikan diambil dari pos sarana dan prasarana desa dengan efisiensi pengeluaran untuk memaksimalkan bantuan ke daerah terdampak. Presiden menekankan bahwa prioritas anggaran negara adalah untuk kepentingan rakyat dan pemulihan kehidupan masyarakat. Kita segera akan membuka jalan-jalan yang putus, jembatan-jembatan yang rusak kita segera perbaiki, ya kan? Alhamdulillah kita punya anggarannya, kita lakukan penghematan banyak di pusat supaya sebanyak mungkin bantuan sebanyak mungkin kita bisa membantu kepentingan rakyat di paling bawah. Kita akan perbanyak perbaikan sekolah-sekolah, semua sekolah akan kita perbaiki. Kita berjuang supaya rakyat di sini nanti mengalami peningkatan kesejahteraannya semuanya. Kita akan berbuat yang terbaik untuk rakyat semuanya. Selain infrastruktur, perbaikan sekolah yang rusak akibat banjir juga menjadi perhatian utama. Prabowo menyampaikan apresiasi kepada jajaran pemerintah dan masyarakat yang bahu-membahu membantu pemulihan pasca bencana, memastikan kondisi daerah segera kembali normal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memastikan bantuan untuk memperbaiki rumah warga yang rusak akibat bencana untuk segera diberikan. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Negara saat kunjungannya ke Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Senin 1 Desember 2025. Menanggapi bencana banjir dan longsor yang melanda beberapa wilayah, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya untuk memberikan bantuan secara cepat dan menyeluruh. Kepala negara berkomitmen memperbaiki rumah warga yang rusak, membangun jembatan yang terdampak, serta memperkuat distribusi bantuan melalui udara bagi masyarakat terdampak. Pernyataan ini disampaikan saat kunjungannya ke Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Senin 1 Desember 2025. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan rasa prihatin dan bela sungkawa kepada warga korban bencana. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendampingi rakyat di masa sulit, mempercepat distribusi bantuan, dan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada agar proses penanganan bencana berjalan cepat dan efektif. Jembatan sedang kita hitung semua, insya Allah kita akan perbaiki semuanya. Rumah-rumah yang rusak dan hanyut akan kita bantu. Di Sumatera Utara saya juga baru dari situ. Kondisi beberapa kabupaten masih sulit, masih beberapa kabupaten belum bisa tembus dari darat, tapi sudah bisa kita datangi dari udara, dari helikopter, dari pesawat. Saya turut berduka cita dengan keluarga yang kehilangan, dan saya berdoa Bapak-bapak ibu ada tegar percaya kita semua satu keluarga besar, kita tidak akan membiarkan saudara sendiri memikul beban kita. Sebelum ke Padang Pariaman, Presiden Prabowo meninjau posko penanganan bencana di Sumatera Utara dan Aceh. Ia mengunjungi pos Kota Panuli Tengah,
lalu melihat lokasi pengungsian di Kabupaten Aceh Tenggara untuk memastikan bantuan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memprioritaskan pemulihan wilayah terdampak banjir di Aceh. Fokus utama yang diarahkan ialah pada perbaikan sekolah dan sarana desa yang mengalami kerusakan. Musibah banjir yang melanda Aceh Tenggara mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam kunjungannya ke Kuta Cane pada Senin 1 Desember 2025, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pemerintah menempatkan pemulihan fasilitas pendidikan serta sarana desa yang rusak sebagai langkah prioritas untuk membantu warga bangkit kembali. Data BPBD Aceh Tenggara mencatat sedikitnya 10 korban jiwa akibat banjir tersebut. Sebanyak 379 kepala keluarga atau 1.212 warga terdampak di 3 kecamatan, yaitu Babu Salam, Lawe Sumur, dan juga Darul Hasanah. Selain merendam permukiman, banjir juga merusak berbagai fasilitas umum seperti jalan dan jembatan yang menjadi akses penting masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur desa akan dipercepat didukung dengan efisiensi anggaran di tingkat pusat agar bantuan dapat menjangkau daerah yang membutuhkan. Ia juga menyampaikan rasa duka dan keprihatinan mendalam kepada masyarakat Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang turut mengalami musibah serupa. Kita akan perbanyak perbaikan sekolah-sekolah, semua sekolah akan kita perbaiki. Saya kira Kota Cane sudah mulai terima juga ya, itu layar-layar sudah. Kebetulan sebelumnya pun saya sudah sebetulnya alokasi anggaran untuk fasilitas dan prasarana yang ada di desa-desa, kecamatan, dan di kabupaten-kabupaten. Jadi alhamdulillah kita punya anggarannya, kita lakukan penghematan banyak di pusat supaya sebanyak mungkin bantuan sebanyak mungkin kita bisa membantu kepentingan rakyat di paling bawah. Kita bersyukur juga cuaca membaik ya, keadaan sudah agak berlalu, kita berdoa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo perintahkan bantuan ke Sumut dipercepat. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Kepresidenan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kepresidenan. Informasi kami lanjutkan. Pos pengungsian Masjid Mustaqim di Medan menampung pengungsi terdampak banjir. Tim Panitia Natal Nasional menyalurkan bantuan sembako dan dapur umum bagi warga terdampak atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Sebagai bentuk respon terhadap banjir yang juga melanda Kota Medan, pos pengungsian Masjid Mustaqim menjadikan tempat penampungan warga terdampak. Masjid ini menampung pengungsi dari berbagai latar belakang agama, tidak hanya umat Muslim. Tim Panitia Natal Nasional mengikuti instruksi Presiden Prabowo Subianto menyalurkan bantuan sembako pada Jumat 28 November kepada para pengungsi termasuk di Masjid Mustaqim. Paket bantuan diterima langsung oleh warga dibantu Kepala Lingkungan setempat Muji. Bantuan mencakup beras, minyak, gula ikan kaleng, susu, teh, kopi, dan mie instan dengan total 1.100 paket serta dukungan dapur umum. Selain Masjid Mustaqim, paket sembako juga disalurkan ke pos pengungsian lain di Medan yang terdampak banjir sejak Rabu 26 November dengan 7.402 rumah di 19 kecamatan terdampak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa masyarakat terdampak bencana tidak akan pernah ditinggalkan sendirian oleh pemerintah. Pesan itu ia sampaikan langsung di hadapan warga saat meninjau lokasi bencana di Padang Pariaman. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa masyarakat terdampak bencana tidak akan pernah ditinggalkan sendirian oleh pemerintah. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo menyampaikan kabar baik bahwa cuaca telah membaik dan bantuan sudah banyak yang sampai ke wilayah terdampak. Ia juga melaporkan perkembangan pemulihan infrastruktur dasar di sejumlah daerah. Berduka cita dengan keluarga yang kehilangan, dan saya berdoa Bapak-bapak Ibu agar percaya kita semua satu keluarga besar. Kita tidak akan membiarkan saudara sendiri memikul beban kita. Pemerintah
Pemerintah Republik Indonesia adalah pemerintah milik rakyat. Kita bekerja untuk rakyat, kita berbakti untuk rakyat, kita akan mengelola, menjaga kekayaan negara supaya bisa membantu rakyat. Untuk itu, marilah kita saling membantu, marilah kita bersatu, sama-sama menghadapi masa susah, dan sama-sama nanti menyongsong masa lebih baik. Saya mengakhiri dan pamit, karena besok saya lagi mengecek orang lain. Dan yang penting saya harus mengolah di pusat supaya kekayaan negara benar-benar untuk rakyat. Prabowo menjelaskan bahwa sebagian kabupaten masih sulit dijangkau lewat jalur darat, namun pemerintah memastikan distribusi bantuan tetap berjalan melalui udara. Prabowo kemudian menegaskan bahwa pemerintah bekerja sepenuhnya untuk rakyat dan akan memastikan pengelolaan negara berjalan bersih. Sebelum mengakhiri kunjungannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keteguhan warga yang tetap bersemangat meski dilanda musibah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung lokasi pengungsian korban banjir di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Presiden Prabowo Subianto didampingi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengunjungi posko pengungsian korban banjir di Tapanuli Tengah pada Senin 1 Desember 2025. Kunjungan ini untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat termasuk pemenuhan kebutuhan dasar warga yang terdampak. Dalam pantauannya, Presiden Prabowo memeriksa kondisi tempat tidur darurat, posko kesehatan, serta berinteraksi langsung dengan warga yang mengungsi. Listio menyampaikan sejumlah instruksi tegas dari Presiden Prabowo termasuk perbaikan sejumlah akses jalan yang terputus akibat banjir. Listio menyebut Presiden Prabowo meminta jajaran terkait untuk memaksimalkan bantuan kebutuhan dasar warga mulai dari bahan makanan, pelayanan kesehatan hingga ketersediaan BBM bersubsidi. Jadi sesuai dengan arahan Bapak Presiden setelah beliau meninjau semuanya terkait dengan kegiatan yang ada di posko, mulai dari bagaimana personil gabungan dari Polri, kemudian juga ada pemerintah daerah dan seluruh stakeholder terkait bersama-sama melaksanakan kegiatan, mulai dari menyiapkan masakan untuk para pengungsi, kemudian juga mengecek terkait dengan pelayanan kesehatan, termasuk juga tadi beliau berinteraksi di dalam dengan para pengungsi. Ada beberapa hal yang jadi perhatian kaitannya dengan beberapa jalur yang terputus yang berjalan untuk segera melakukan perbaikan, termasuk kebutuhan yang terkait dengan kebutuhan dasar, kemudian kegiatan masyarakat yang sehari-hari, BBM dan sebagainya. Tadi beliau cek jalur-jalurnya mana saja, salah satunya Sebulga, dan intinya beliau memerintahkan untuk seluruh kegiatan yang dilakukan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam ini untuk dimaksimalkan sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Ciana Bila, Simpo TV melaporkan. Sedangkan Menko PMK Pratikno menyampaikan permohonan maaf jika masih terdapat kekurangan dalam penanganan banjir dan longsor di sejumlah daerah di wilayah Aceh dan Sumatera. Meski demikian, Pratikno memastikan Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk mengarahkan setiap sumber daya agar penanganan bencana dapat dipercepat. Dalam konferensi pers update penanggulangan bencana Aceh dan Sumatera di Posko Terpadu TNI di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Menko PMK Pratikno menyampaikan permintaan maaf masih adanya kekurangan dalam upaya penanganan banjir dan longsor. Pratikno menegaskan saat ini pemerintah tengah berupaya memaksimalkan gerak cepat di lapangan. Ia menjelaskan Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan instruksi tegas untuk mengerahkan seluruh sumber daya dari kementerian dan lembaga, TNI Polri hingga BNPB agar percepatan perbaikan dan pemenuhan kebutuhan warga dapat dilaksanakan secara sigap. Lebih lanjut, dirinya juga turut mengapresiasi solidaritas masyarakat yang turut memberikan bantuan bagi korban bencana di berbagai daerah terdampak. Menyampaikan permohonan maaf apabila dalam upaya penanganan banjir dan longsor di Aceh
Sumatera Utara dan Sumatera Barat ini masih terdapat kekurangan. Tapi instruksi dari Bapak Presiden sudah sangat jelas, kita harus mengerahkan seluruh sumber daya dari pemerintah pusat, seluruh KL, TNI, Polri, BNPB, agar setiap jam, setiap menit ada perbaikan, percepatan, dan peningkatan respon terhadap kebutuhan masyarakat. Kami juga ingin menyampaikan apresiasi solidaritas dari seluruh warga negara Indonesia yang ikut berkontribusi untuk membantu sesama anak bangsa. Dari Jakarta, Gia Nabila, Muti Anggiani, Simpo TV melaporkan. Dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto berfokus untuk memulihkan 3 provinsi terdampak banjir dan longsor. Seluruh kementerian, pemerintah daerah, dan BUMN dikerahkan untuk mempercepat penanganan pasca bencana. Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memfokuskan perhatian pemerintah pada penanganan dampak banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Seluruh instrumen pemerintah termasuk kementerian, pemerintah daerah, dan BUMN strategis dikerahkan untuk memulihkan kondisi ketiga provinsi terdampak. Muzani menjelaskan Prabowo telah meninjau lokasi terdampak pada Senin 1 Desember dan merasakan langsung beban berat yang dialami warga, mulai dari kehilangan tempat tinggal hingga anggota keluarga. Presiden juga menginstruksikan percepatan perbaikan jalan dan jalur komunikasi sebagai prioritas dalam upaya penanganan pasca bencana. Beliau hari-hari ini sedang mengerahkan kekuatan segalanya untuk memulihkan kondisi di 3 provinsi tersebut. Beliau melihat langsung kerusakan dan musibah tersebut. Beliau melihat langsung kerugian yang didapatkan akibat dari bencana tersebut. Dia juga melihat langsung pengungsi serta masyarakat yang terdampak akibat dari musibah tersebut. Beliau merasakan bagaimana beban berat yang dirasakan oleh masyarakat, termasuk beliau merasakan bagaimana keluarga yang dikasihan, yang terkasih, yang tersayang hilang, yang sampai sekarang belum ditemukan jasad dan jenazahnya. Ya, ini boleh terus berkoordinasi tadi dengan banyak pihak terkait, baik yang berkaitan dengan bantuan ataupun perbaikan infrastruktur, bahkan Dirut PLN, Dirut Pertamina sudah dikerahkan untuk memulihkan kondisi listrik, suplai bahan bakar di sana agar normal. Sejak awal bencana, pemerintah pusat menyalurkan berbagai logistik, termasuk sekitar 100 perangkat Starlink, genset, dan tenda. BNPB dibantu TNI dan Polri mendistribusikan bantuan hingga ke titik-titik terdalam yang aksesnya terputus akibat longsor, sekaligus melakukan modifikasi cuaca di berbagai lokasi untuk menanggulangi banjir dan longsor ekstrim. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sedangkan dari Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Arief Satria melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto langkah penataan ulang lembaga dan arah riset nasional. Dalam pertemuan tersebut, Presiden memberikan arahan strategis terkait hilirisasi inovasi, swasembada pangan, serta penguatan industri dan alutsista nasional. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arief Satria bersama Wakil Kepala BRIN Amarullah Oktavian memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada 24 November 2025. Dalam pertemuan tersebut, Arief menyampaikan laporan awal mengenai penataan ulang organisasi sekaligus menerima arahan Presiden terkait dengan penguatan peran BRIN dalam mendukung program prioritas nasional. Presiden Prabowo juga kembali menegaskan posisi BRIN sebagai penggerak utama riset dan inovasi Indonesia. Arief menjelaskan bahwa Presiden meminta percepatan hilirisasi inovasi melalui kolaborasi strategis dengan berbagai kementerian, lembaga, serta mitra seperti Danantara dan Agrinas. Prabowo memberikan arahan khusus mengenai penguatan kemitraan BRIN Agrinas dan menekankan pentingnya memperluas upaya swasembada pangan. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, BRIN akan membentuk pusat penelitian baru untuk mendukung peningkatan produksi protein nasional. Tadi Pak Presiden berpesan bahwa BRIN adalah sebuah institusi riset yang sangat penting buat bangsa ini, dan diharapkan harus selalu memberi harapan baru dengan temuan-temuannya, dengan inovasi-inovasinya, agar berbagai masalah yang ada di bangsa ini bisa diselesaikan, dicarikan solusi. Oleh karena itu,
Lalu kami tadi juga melaporkan bahwa target untuk percepatan hilirisasi ini akan terus kita lakukan, khususnya bagaimana hilirisasi inovasi ini tidak hanya di pusat. Tentu dengan kementerian kita akan melakukan berbagai langkah sinergi, kemudian juga dengan Danantara, begitu pula dengan Agrinas. Tadi beliau berpesan Agrinas merupakan partner yang harus terus digandeng oleh BRIN. Agrinas adalah partner yang harus benar-benar menjadi mitra dalam hilirisasi inovasi maupun riset. Sehingga Agrinas Palma, Agrinas Pangan, Agrinas Jaladri ini bisa mendapatkan teknologi terkini untuk meningkatkan produksi pangan. Karena bagi Pak Presiden, masalah swasembada pangan itu sesuatu yang harus benar-benar diwujudkan. Dan ini saya kira momentumnya sangat baik sekali untuk konsolidasi riset dan inovasi nasional agar ini bisa menjadi pilar bagi kemajuan ekonomi kita. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto menugaskan BRIN untuk mendorong perkembangan industri strategis yang menyerap banyak tenaga kerja seperti garmen dan juga sepatu, sekaligus memperkuat kemandirian di sektor elektronik. Arief juga melaporkan sejumlah inovasi alutsista serta rencana kerjasama yang diperluas dengan PT Dirgantara Indonesia, Pindad, dan industri otomotif. Ia menilai arahan dari Presiden Prabowo Subianto membuka momentum besar bagi konsolidasi riset nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain dari Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto menyetujui upah minimum 2026 tidak mengarah pada satu angka. Upah minimum 2026 akan berupa kisaran atau range dengan skema kisaran yang memberikan pemerintah daerah pilihan untuk menentukan besaran upah minimum. Pilihan tersebut diatur dalam putusan MK bahwa setiap Dewan Pengupahan Daerah diberikan wewenang untuk mengusulkan besaran kenaikan upah minimum kepada gubernur. Menaker Yasir Lee menyebut Presiden Prabowo Subianto setuju upah minimum 2026 tidak mengarah pada satu angka. Upah minimum 2026 akan berupa kisaran atau range. Dia berkata skema kisaran memberikan pemerintah daerah pilihan menentukan besaran upah minimum. Pilihan itu diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2023 bahwa setiap Dewan Pengupah Daerah diberikan wewenang untuk mengusulkan besaran kenaikan upah minimum kepada gubernur. Dalam skema kisaran ini, pemerintah pusat akan membuat panduan kisaran upah minimum sebagai rujukan Dewan Pengupah Daerah. Dan kisaran itu pemerintah daerah yang menentukan sesuai dengan kondisi pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebutuhan hidup yang layak. Jadi memang satu angka itu tidak menyelesaikan masalah disparitas. Ya, makanya kita mengusulkan range, ya, dan itu beliau setuju lah. Ya, tapi range-nya berapa? Nanti kita update ya teman-teman ya. Range-nya udah ditentukan dulu Pak, UMP beda-beda di tiap provinsi. Iya, kan range artinya ada pilihan sesuai amanat dari MK itu bahwa setiap Dewan Pengupahan Daerah itu diberikan wewenang untuk mengusulkan besaran kenaikan upahnya kepada gubernur. Range-nya udah ada. Tunggu aja dulu ya. Iya, kita PP, kita revisi PP nanti sesudah itu oke, nanti kita umumkan. Berarti finalnya di bulan Desember Pak. Untuk range angka itu yang menentukan dari. Iya, memang amanat dari MK begitu. Jadi amanat dari MK harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, harus mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, harus mempertimbangkan inflasi, ya, dan kemudian memberikan kewenangan kepada Dewan Pengupahan Daerah secara aktif untuk mengusulkan kepada gubernur. Jadi nanti pusat ngasih panduan, pemerintah daerah ngasih range. Bukan. Kami memberikan panduan berupa range, nanti pemerintah daerah yang menentukan sendiri. Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya masih memantangkan peraturan pemerintah mengenai upah minimum 2026. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan, skema baru ini diharapkan bisa memperkecil disparitas upah antar wilayah. Selain itu, penghitungan upah minimum juga akan masuk ke aspek kebutuhan hidup layak. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk mempercepat penyiapan sumber daya manusia. Salah satu upayanya ialah dengan memberikan ruang praktek bagi mahasiswa untuk terlibat dalam proyek-proyek strategis nasional.
Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas percepatan penyiapan sumber daya manusia nasional untuk menjawab kebutuhan berbagai sektor pembangunan. Menteri Brian menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya menyiapkan para calon lulusan perguruan tinggi sejak dini. Presiden meminta agar mahasiswa tingkat akhir dapat diberikan ruang praktik dan keterlibatan langsung dalam proyek-proyek strategis nasional. Penyiapan SDM ya, terutama bagaimana para calon SDM yang dari kampus itu mulai dilatih. Pak Presiden meminta sebelum lulus barangkali itu juga sudah bisa dilatih ke beberapa hal yang memang diperlukan oleh bangsa ini ya. Kan sekarang kita ada beberapa hal, apakah itu sektor pertanian, sektor industri. Nah, jadi para SDM ini sebelum lulus, para mahasiswa di tingkat akhir itu sebisa mungkin sudah dilibatkan pada berbagai proyek ya nasional yang terkait dengan Astacita, proyek-proyek lainnya, sehingga diharapkan mereka nantinya siap ketika lulus. Presiden menginginkan pola pembinaan yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui program magang setelah kelulusan, tetapi juga melalui pengalaman praktik ketika mahasiswa masih berada di tingkat akhir. Dengan demikian, lulusan baru dapat langsung siap terjun dalam berbagai kebutuhan pembangunan nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo terima kunjungan Ratu Belanda Maxima. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Kepresidenan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kepresidenan. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Masih dari Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan Ratu Maxima kali ini dalam kapasitasnya sebagai United Nations Sekretaris Jenderal Special Advocate for Financial Health. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka, Jakarta. Dari pantauan di lokasi, tampak Ratu Belanda mengenakan baju merah, langsung disambut Presiden Prabowo Subianto setibanya di halaman Istana Merdeka, diiringi tari indang dari Sumatera Barat. Sejumlah menteri yang turut menyambut adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kemudian Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderika Widyasari Dewi, Deputi Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti, dan jurnalis senior Najwa Shihab. Seperti diketahui, Ratu Maxima tiba di Indonesia pada Senin, 24 November 2025 malam. Kedatangannya untuk melakukan kunjungan kerja dalam kapasitasnya sebagai United Nations Secretary General Special Advocate for Financial Health. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto dan Ratu Maxima mengakhiri pertemuan bilateral dengan pertukaran cenderamata di Istana Negara Jakarta. Momen ini menjadi simbol persahabatan dan apresiasi budaya antara Indonesia dan Belanda. Pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Ratu Maxima di Istana Negara berakhir dengan suasana hangat. Kedua pemimpin kemudian melangsungkan pertukaran cenderamata sebagai simbol kedekatan hubungan Indonesia dan Belanda. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo memberikan vas bunga dari pesisir utara Jawa, kain sutra batik boketan khas Pekalongan bernuansa ungu, serta miniatur rumah adat. Terlihat Ratu Maxima menunjukkan antusiasme, terutama ketika melihat kain batik yang ia puji karena keindahan warnanya. Prabowo juga menyerahkan miniatur rumah adat Tongkonan yang mencerminkan kekayaan budaya Toraja. Sebagai balasan, Ratu Maxima menghadiahkan buku Between the Sea and the Sky karya Jimmy Nelson sebagai bentuk penghargaan. Ia juga memberi hadiah khusus untuk Bobby, kucing peliharaan Prabowo, berupa boneka berjersey oranye yang menjadi warna kebanggaan Belanda.
other Dutch people photographed in their own clothing. Wow. But it has a lot of Indonesian influence. Oh. So it would be nice for you to see it. Thank you very much. And it's really very nice. Thank you very much. It's a very interesting show. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Wakil Ketua Komisi 4 DPR, Alex Indra Lukman, mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang cepat tanggap dalam memberikan bantuan melalui pesawat dan helikopter. Namun Alex berharap agar ada upaya ekstra dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar dapat melakukan pemulihan terhadap bencana alam di sejumlah wilayah. Wakil Ketua Komisi 4 DPR, Alex Indra Lukman menjelaskan bahwa dirinya telah melakukan kunjungan ke wilayah yang terkena bencana alam, banjir dan longsor, salah satunya Sumatera Barat. Alex mengaku prihatin atas kejadian bencana alam yang menyebabkan banyaknya korban jiwa. Kendati demikian, ia juga turut mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang cepat tanggap dalam memberikan bantuan bagi korban terdampak. Oleh karena itu diharapkan adanya upaya ekstra dari pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan pemulihan secara cepat. Ya, kemarin saya sudah berkunjung ke Sumatera Barat ya, juga bersama Ibu Ketua Komisi 4. Ya, kami juga sudah meninjau jembatan yang putus, terus meninjau dapur umum yang dibuka oleh TNI dan Polri. Dan kita juga menerima laporan dari Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan Bupati Padang Pariaman, serta Wakil Wali Kota Padang. Kepala daerah yang lain tentu tidak bisa hadir sehubungan dengan tugas di daerahnya masing-masing. Nah, dari laporan yang ada, kita mengambil kesimpulan bahwa pemerintah daerah masih bisa melaksanakan fungsinya dengan baik, tapi tentu kita harapkan adalah campur tangan dari pemerintah pusat untuk segera menangani tanggap darurat ini dan mempercepat pemulihan daerah tentu di Sumatera Barat. Banyak akses jalan yang terputus. Soal bantuan Pak Presiden, kami harus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden karena telah mengirimkan bantuan melalui pesawat dan juga helikopter yang di standby-kan untuk bisa mengirim bantuan melalui udara bagi masyarakat yang daerahnya terisolasi. Tapi ke depan tentu kita berharap untuk segera ada upaya ekstra untuk membuka kembali jalan-jalan yang terputus, sehingga pemulihan bisa segera dilaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat. Dari Jakarta, Farizal Albarabin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Panitia Reuni Akbar 212, Ahmad Sobri Lubis, menyampaikan dukungan terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas mafia dan praktik korupsi di tanah air. Hal ini disampaikan dirinya pada gelaran acara Reuni Akbar 212 di Monas, Jakarta pada Selasa malam. Dalam acara Reuni Akbar 212, Ketua Panitia Reuni 212 Ahmad Sobri Lubis menyampaikan dukungannya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas mafia serta praktik korupsi di Indonesia. Sobri menilai langkah pemerintah menjadi momentum penting untuk mengembalikan supremasi hukum yang selama ini dinilainya mulai menyimpang dari tujuan utama. Ia mengungkapkan masyarakat membutuhkan penegakan hukum yang berpihak pada rakyat. Lebih lanjut, Sobri menyatakan dukungan tersebut diungkapkan demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentang rencana daripada Presiden Prabowo untuk memberantas mafia-mafia, koruptor-koruptor, kami nyatakan kami mendukung sepenuhnya untuk segera pemberantasan korupsi dan segera penegakan supremasi hukum dikembalikan kepada porsinya lagi yang selama ini kita lihat sudah banyak kehilangan, bahwa supremasi hukum telah dijadikan sebagai alat kekuasaan. Nah, kita berharap di tangan Pak Prabowo ini kembalikan lagi jadi hukum, jadi milik rakyat, milik kita semuanya. Kita jadikan panglima kita adalah hukum dan keadilan sosial juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN Wihaji, melaporkan sejumlah agenda strategis Kementerian kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Prabowo memberikan apresiasi kepada tim pendamping keluarga dan penyuluh KB, sekaligus menyampaikan rencana bantuan motor untuk mempermudah tugas mereka.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN Dwi Haji melaporkan sejumlah agenda strategis kementerian kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 25 November 2025. Dwi Haji menyampaikan peran 597.898 tim pendamping keluarga dalam mendukung program MPK bagi ibu hamil, ibu menyusui dan juga balita non-PAUD, di mana 42.163 TPK telah menyalurkan bantuan langsung ke masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya peningkatan edukasi bagi penyuluh KB dan petugas lapangan KB untuk menghadapi tantangan yang semakin dinamis. Ia juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh TPK dan penyuluh atas dedikasi mereka dalam mendistribusikan program MPK langsung ke rumah keluarga penerima manfaat. Pada kesempatan ini yang pertama saya ucapkan terima kasih sekaligus alhamdulillah saya telah menghadap Bapak Presiden untuk melaporkan kegiatan yang berkenaan dengan kementerian kita, yaitu Kemenduk Bangga, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Kepala BKKBN yang tadi juga didamping oleh Pak Seskap. Kemudian yang kedua, perlu saya informasikan bahwa saya melaporkan kepada Bapak Presiden berkenaan dengan TPK. Apa itu? Tim pendamping keluarga. Di Indonesia ada 597.898 tim pendamping keluarga yang selama ini mensupport kegiatan bersama BGN yang berkenaan dengan MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui dan balita non-PAUD. Dari 597 ribuan per hari ini sudah ada 42.163 tim pendamping keluarga yang mendistribusikan MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui dan balita non-PAUD yang saya laporkan kepada Bapak Presiden. Penerima manfaatnya sudah 3 juta lebih sedikit dari MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui dan balita non-PAUD. Yang ketiga, saya juga melaporkan kepada Bapak Presiden berkenaan dengan program-program keluarga berencana. Beliau memerintahkan kepada saya sebagai pembantu Presiden untuk terus memberikan edukasi karena perkembangan begitu cepat, yaitu kepada penyuluh-penyuluh yang hari ini butuh diedukasi lagi, nanti yang akan mengedukasi ke masyarakat keluarga. Tapi butuh juga para penyuluh-penyuluh itu untuk terus dilakukan edukasi dan sosialisasi tentang program-program Kemenduk Bangga atas perintah Bapak Presiden. Kemudian yang keempat, Bapak Presiden sangat mengapresiasi, terima kasih kepada para TPK se-Indonesia, tim pendamping keluarga yang sudah mendistribusikan MBG ibu hamil, ibu menyusui dan balita non-PAUD. Tentu ini terus dilanjutkan dan bahkan Bapak Presiden tadi menyampaikan akan memberikan bantuan motor kepada seluruh penyuluh di Indonesia untuk meringankan sekaligus bekerja dalam mendistribusikan MBG. Sebagai dukungan, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pemberian motor untuk mempermudah tugas penyuluh KB dan PLKB. Dwi Haji menambahkan bahwa transformasi BKKBN menjadi kementerian semakin memotivasi jajaran untuk memperkuat pembangunan keluarga sekaligus menyampaikan kembali apresiasi Presiden kepada para penyuluh dan juga TPK di seluruh Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka untuk melaporkan rencana pembinaan atlet nasional. Presiden memberikan arahan terkait kesejahteraan atlet, peluang karir, dan pembangunan pusat olahraga nasional.
Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa 25 November untuk melaporkan sejumlah rencana terkait pembinaan atlet nasional. Presiden memberikan 3 arahan utama, antara lain memastikan kesejahteraan atlet menjadi prioritas melalui beasiswa LPDP, membuka peluang karir bagi atlet berprestasi di sektor pelayanan publik, serta meninjau ulang skema bonus untuk atlet SEA Games, Asian Games, dan juga Olimpiade. Setelah itu, Presiden Prabowo Subianto menetapkan payung hukum baru yang menjadi dasar fokus pemerintah pada 21 cabang olahraga menuju Olimpiade dengan SEA Games dan juga Asian Games sebagai target jangka menengah. Ia juga menginstruksikan pembangunan pusat olahraga nasional yang dilengkapi akademi olahraga, fasilitas asrama, sarana latihan terpadu, dan layanan kesehatan terbaik agar atlet muda tetap mendapatkan pendidikan sambil menjalani latihan intensif. Bapak Presiden ingin memastikan kesejahteraan atlet itu menjadi prioritas. Ada 3 hal yang beliau minta saya tindak lanjuti. Satu, mengenai beasiswa atlet LPDP untuk benar-benar nanti dialokasikan seperti apa. Lalu juga atlet-atlet yang memang berprestasi bisa juga diberi kesempatan tadi apakah masuk menjadi ASN atau TNI Polri. Nanti kita coba karirnya. Tetapi juga Pak Presiden juga sedang mereview nanti untuk bonus SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. Yang ini angkanya belum boleh karena saya mesti konsultasi dulu dengan Kemenkyu. Karena ini kan kita mesti bikin rencana besar daripada anggaran negara. Lalu Bapak Presiden juga sudah memutuskan nanti ada payung hukumnya. Kita akan fokus di 21 cabang olahraga untuk menuju Olimpiade, di mana SEA Games dan Asian Games sebagai bagian sasaran antara. Jadi semua seperti yang disampaikan tadi kepada saya dan saya juga sudah sampaikan ke semua cabur bahwa kita benar-benar harus efisien, tepat sasaran, sehingga pengiriman atlet nanti tidak coba-coba lagi, tapi benar-benar para tentu semua ada targetnya. Ya, untuk cabur-cabur yang mengirimkan atlet seperti yang kita lakukan sekarang di SEA Games ataupun nanti Asian Games dan tentu Olimpiade. Dan luar biasa Bapak Presiden menginginkan juga atlet ini punya jenjang ya pendidikan dan juga pusat pelatihan yang prima. Kita negara besar, selama ini kita terlewatkan dengan banyak-banyak negara Asia Tenggara. Nah, kita harus mulai membangun. Makanya Bapak Presiden akan membangun pusat olahraga nasional ya, dan di dalam situ juga ada akademi untuk olahraganya. Jadi para atlet muda yang usia 12 tahun jangan putus sekolah, tetapi dia diimbangkan dengan edukasi tapi sembari berlatih sampai dengan jenjang-jenjang karir berikutnya ataupun tingkat prestasi berikutnya. Nah, ini beliau sudah menyiapkan tanah ya, itu sebesar 300 hektar. Tapi izin saya nggak boleh umumin dulu karena ini masih dalam proses administrasi. Dan di situ juga ada fasilitas asrama, lalu ada sarana latihan dan semua kesehatan yang terbaik. Bapak Presiden ingin memastikan atlet kita mendapatkan fasilitas terbaik. Itu yang saya bisa sampaikan. Menpora Erick Thohir menambahkan pemerintah telah menyiapkan lahan luas sekitar 300 hektar untuk pembangunan pusat olahraga ini meski lokasi pastinya masih dalam proses administrasi. Presiden Prabowo Subianto berharap langkah ini memperkuat ekosistem pembinaan olahraga nasional dan meningkatkan kesejahteraan atlet secara berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Ruang Kepresidenan kali ini. Saya Priska Priscilla, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.